Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan sekalian. Kita bertemu kembali. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang gerak. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Jika benda bergerak lurus, maka antara jarak dan perpindahan tidak ada lagi perbedaan, karena jarak dan perpindahan itu berbeda jika gerak berbalik arah, yang pertama. Yang kedua, jika gerak berbelok arahnya. Dan yang ketiga, jika gerak mengikuti lintasan melingkar, maka secara otomatis perpindahan dan jaraknya berbeda. Demikian juga kepada kecepatan dan kelajuannya. Nah, jika geraknya lurus, maka secara otomatis perpindahan dan jaraknya sama. Dan dengan demikian, kecepatan dan kelajuannya juga sama. Nah, itu yang perlu kita catat dari gerak lurus. Nah, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada kesempatan ini kita fokus membahas tentang GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Kalau kita buat grafiknya, kita lihat grafik sumbu vertikalnya merupakan sumbu untuk kecepatan dan horizontalnya untuk waktu. Karena kecepatannya konstan untuk GLB, maka grafiknya lurus seperti ini. Tidak ada perubahan kecepatan selama waktu bergerak. Nah, kalau seandainya sumbu vertikalnya merupakan jarak S, maka grafiknya menjadi grafik linier. Ya, artinya pertambahan jarak seiring atau berbanding lurus dengan pertambahan waktu, sehingga grafiknya grafik linier seperti ini. Nah, berikutnya lagi sekalian, kita lihat pengertian kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Contohnya, misalkan mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Ini artinya setiap 1 jam mobil menempuh jarak 60 km. Jika 2 jam tinggal dikalikan 60, karena 1 jamnya 60, jadi 2 kali 60 120. Jika 3 jam maka jarak yang ditempuhnya 180, merupakan perkalian dari 3 kali 60. Dan jika mobil bergerak dengan kecepatan V km per jam, maka dalam waktu T jam mobil menempuh jarak V dikalikan dengan T. Jika jarak diberi simbol S, space, maka didapat hubungan S sama dengan V dikalikan dengan T, atau kalau kita buat segitiganya seperti ini, S dibagi dengan V dikali dengan T, di mana S itu jarak, satuannya meter, V kecepatan, satuannya meter per sekon, T waktu, satuannya sekon. Contoh,
Yang pertama, Aris dan Putri terpisah pada jarak 63 meter. Mereka berlari menghampiri satu sama lain. Aris berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon, sedangkan Putri berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kapan dan di mana mereka bertemu? Kita gambar seperti ini. Kita lihat Aris dan Putri setiap 1 detiknya saling mendekat 5 ditambah dengan 4. Setiap detik Aris menempuh jarak 5 meter dan setiap detik Putri menempuh jarak 4 meter, sehingga dalam 1 detik mereka saling mendekat 4 ditambah dengan 5, 9 meter. Kalau jarak pisah mereka 63, maka kapan mereka bertemu? Tinggal 63 dibagi dengan 9. Nah, ini cara yang singkat seperti ini ya. Jadi mereka akan bertemu setelah bergerak 7 sekon. Kalau ditanya di mana, maka S-nya yang ditanya. S berarti V dikalikan dengan T. Kalau kita pakainya V si Haris, maka 7 kali 5 35 meter dari si Haris. Kalau kita pakainya V dari Putri, 7 kali 4 28, maka 28 meter diukur dari Putri, 35 diukur dari Haris. Anakku sekalian, bagaimana cara dengan menyelesaikan soal ini dengan kemudian mari kita lihat gambarnya. Jarak pisah Aris dengan Putri 63, berarti S Aris ditambah S Putri sama dengan 63. S itu rumusnya V dikalikan T. V Aris dikalikan dengan T, T-nya sama, berbarengan dia bergerak, ditambah V Putri dikalikan dengan T dengan 63. V Aris 5T, V Putri 4T, jadi 63. 5T ditambah 4T jadi 9T. Maka T-nya sama dengan 63 dibagi dengan 9, 7 sekon. Nah, ini kalau kita menyelesaikan dengan cara menggunakan rumus GLB. Berikutnya sekalian, kita lihat contoh yang kedua. Rojali dan Juleha terpisah pada jarak 106 meter. Ketika Rojali melihat Juleha, Rojali langsung berlari menghampiri Juleha dengan kecepatan 4 meter per sekon. 9 detik kemudian, Juleha berlari menghampiri Rojali dengan kecepatan 3 meter per sekon. Berapa detik setelah Juleha mulai berlari mereka bertemu? Di sini mereka tidak bergerak secara bersamaan atau berbarengan. Si Rojali lebih dulu bergerak 9 detik, sedangkan Juleha setelah 9 detik baru bergerak. Maka yang terlebih dulu kita cari adalah berapa jarak yang ditempuh oleh Rojali selama 9 detik. Berarti 9 kali 4. Maka selama 9 detik Rojali sudah menempuh jarak 36 meter. Nah, setelah 9 detik mereka baru bergerak bersama-sama. Berarti pada saat mereka bergerak bersama-sama itu jarak mereka adalah 106 dikurang 36, 70 meter. Nah, baru kita hitung berapa meter mereka saling mendekat setiap detiknya. Rojali 4 meter setiap detik, Juleha 3 meter setiap detik, berarti 7 detik mereka setiap detik. 7 meter mereka 7 meter setiap detiknya mereka saling mendekat, sehingga jarak mereka pada waktu yang bergerak bersama 70 meter. Maka tinggal T sama 70 dibagi dengan 7, 10 detik. Berarti 10 detik dari Juleha bergerak. Kalau dihitung dari Rojali ditambah dengan 9, 7 tambah 9, 16 detik selama Rojali bergerak.
mereka akan bertemu. Nah, kalau kita buat dengan cara rumus, kalau kita lihat gambarnya apa sekalian, mereka terpisah pada jarak 106. Ini Rojali, ini Juleha. Oke. Nah, T Rojali adalah T plus 9, T Juleha adalah T saja, karena Rojali bergerak lebih dulu. Rojali bergerak dengan kecepatan dan 4, berarti S Rojali dengan 4T Rojali. Kemudian Juleha bergerak dengan kecepatan 3, berarti S Juleha sama dengan 3 kali T Juleha. Di sini TR nya berarti 4, T plus 9 menjadi 4T plus 3, 6, sehingga S Rojali ditambah S Juleha sama 106, berarti 4T ditambah 36 ditambah S Juleha 3T sama 106. Maka 4T tambah 3T 7T sama dengan 106 dikurang 36, berarti 70. Maka T sama dengan 70 per 7, 10 sekon. T itu punyanya Juleha, berarti 10 sekon dihitung dari Juleha bergerak. Kalau dari Rojali ditambah dengan 9, 10 tambah 9 berarti 19 detik kalau dihitung dari Rojali. Nah, begitu anak-anak sekalian cara menyelesaikan dengan rumus. Berikutnya kita lihat saling mendekat kan. Andi berada pada jarak 6 meter di belakang Budi dan Andi mengejar Budi. Andi bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, sedangkan Budi bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kapan Andi menyusul Budi? Kita lihat gambarnya. Jarak Andi dan Budi 6 meter. Kita lihat Andi bergerak 4 meter per sekon, Budi bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kapan Andi menyusul Budi? Kita lihat dalam 1 detik Andi bergerak 4 meter, Budi bergerak 2 meter. Berarti dalam 1 detiknya Andi mendekati Budi sejauh 2 meter, yaitu 4 dikurang 2 meter. Sehingga karena jarak pisah mereka 6, maka kapan si Andi dapat mengejar si Budi? Berarti 6 dibagi dengan 2, 3 detik pas mereka bertemu langsung Andi menyusul, karena sebelum menyusul mereka bertemu terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dengan rumusnya? Kita lihat gambarnya seperti ini anak sekalian. Nah, saat si Andi akan menyusul si Budi, mereka bergerak bersama-sama dulu di sini. Berarti di sini adalah S-nya si Budi. Di sini adalah S-nya si Andi. Berarti S Andi adalah sama S Budi ditambah 6. Maka SA adalah V Andi dikali dengan T. SB adalah V Budi dikalikan dengan T. Di sini berarti 4T. Di sini berarti 2T. Nah, SA sama dengan
SB plus 6, berarti SA nya 4T, SB nya 2T plus 6. 2T nya kita pindahkan, 4T kurang 2T sama 6, maka 2T sama 6, maka T sama dengan 6 dibagi dengan 2, 3 sekon. Berarti Andi akan menyusul Budi setelah bergerak 3 sekon. Nah, sekarang kita lihat konversi kecepatan. Kecepatan itu terkadang satuannya kilometer per jam, maka kalau kita jadikan meter per sekon, kita kalikan 10 per 36. Ini dari karena 1 kilo 1000 meter, 1 jam 3600 detik, sehingga kalau ini dicoret menjadi 10 per 36. Sehingga kalau kita mau konversikan, tinggal dikalikan 10 per 36 meter per sekon. Kalau sebaliknya, meter per sekon dijadikan km per jam, tinggal dibagi saja 36 dikalikan 36 per 10 dikalikan meter per sekonnya. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, kalau 18 km per jam berarti 18 kali 10 per 36 meter per sekonnya coret, dapat 5 meter per sekon. Kalau ini kita jadikan 30 kali dibalik 36 per 10 coret 108 km per jam. Nah, begitu cara mengkonversi satuan kecepatan. Ya, tinggal dikalikan konversinya saja. Untuk 1 km per jam sama 10 per 36 meter per sekon. Nah, anak kalian, demikianlah pembahasan kita tentang gerak lurus beraturan. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk lebih memantapkan kalian, maka silakan kerjakan tes online-nya yang berada di description YouTube ini. Silakan ketuk linknya dan kerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.